Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 31, tapi saya hanya akan baca beberapa ayat. Ayat 1 dari Kisah Rasul pasal 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang Roh itu berikan kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini adalah hari perayaan Pentakosta yang hampir saya lupakan. Padahal saudara, saya sudah berbulan-bulan menantikan hari ini saudara, dan saya lupa. Dan tadi subuh tadi jam 2 Tuhan mengingatkan saya untuk mengkhotbahkan ini. Nah, saya dikasih Tuhan, kita baru mulai dengan pelayanan TV ini. Jadi kita akan terus berusaha memperbaikinya. Kalau ada saran dari Bapak Ibu Saudara, silakan disampaikan kepada kita. Hari ini saudara dikasih Tuhan, kita mengingat tentang Pentakosta yang terjadi 2000 tahun lalu saudara. Setelah Yesus naik ke surga, setelah Paskah saudara, Pentakosta ini adalah sebuah kata Yunani ya, yang artinya 50 ya. Jadi saudara, 50 itu dihitung dari ketika Yesus bangkit, hari raya Paskah, dihitung 50 hari, itulah hari Pentakosta. Nah, kalau saudara kita hitung kembali dari hari kebangkitan Yesus sampai ke kenaikannya ke surga yang kita rayakan minggu lalu saudara, itu 40 hari. 40 hari dia menampakkan diri, kemudian hari ke-40 dia naik ke surga, dan setelah itu 10 hari murid-murid menanti-nanti, dan pada hari yang ke-50 hari Pentakosta. Pentakosta ingat artinya yang ke-50 saudara. Roh Allah tercurah dengan dahsyatnya, dan para murid yang biasa-biasa, yang orang katakan yang tidak terpelajar, menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, jemaat kekasih Tuhan, hari Pentakosta sebenarnya pada dasarnya saudara adalah hari raya panen di bangsa Yahudi. Jadi Pentakosta itu adalah hari mereka merayakan panen mereka. Dan saudara kemudian hari raya panen gandum itu saudara kemudian perlahan-lahan mulai berubah, mulai dihubungkan dengan turunnya hukum Taurat ke Gunung Sinai. Itu tepat 50 hari saudara. 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, setelah merayakan Paskah di sana, 50 hari setelahnya turunlah hukum di Gunung Sinai. Saudara dikasih Tuhan hukum Taurat. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan mempelajari sesuatu tentang Pentakosta, yaitu api Pentakosta. Saudara dikasih Tuhan, saudara dikasih Yesus Kristus, ketika menghubungkan Pentakosta yang seharusnya hari raya panen dengan hari turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai, saudara dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang sama saudara. Tetapi hari ini saudara kita fokus dengan satu hal yang saya sebut api Pentakosta. Api Pentakosta. Tema kita hari ini, kita mempelajari tentang api Pentakosta. Saudara kasih Tuhan, ketika Allah turun di Gunung Sinai, itu dalam api. Nah, ketika Roh Tuhan turun pada hari Pentakosta, setelah kenaikan Yesus surga 10 hari setelahnya, saudara, Allah turun dalam api juga. Nah, apa bedanya? Apa bedanya api Pentakosta Sinai dan api Pentakosta dalam perjanjian baru? Mari saudara lihat firman Tuhan hari ini. Dan ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api. Dan ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, yang pertama, bedanya Pentakosta Gunung Sinai dan Pentakosta perjanjian baru adalah Pentakosta perjanjian baru membuat kita hidup di bawah pimpinan Roh, sedangkan di Sinai umat Tuhan bangsa Israel hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudara, apa bedanya? Bedanya besar sekali saudara. Kontrasnya, kita sekarang hidup di bawah pimpinan Roh, sedangkan mereka dulu hidup di bawah pimpinan hukum Taurat. Apa
Kenapa harus dinilai dengan hukum? Jangan ini, buat itu. Beribadah banyak aturannya, saudara harus begini, harus begitu. Sudah begitu berat, saudara, ditambah lagi dengan ajaran orang Farisi dan Taurat. Kalau ibadah, saudara, pada zaman itu tidak boleh bekerja, tidak boleh buat apa-apa, tidak boleh buka toko, saudara. Saudara dikasih Tuhan, ketika Taurat turun, semua orang hidup dalam ketakutan, takut bersalah, takut melakukan pelanggaran. Saudara, bukan berarti sekarang kita bebas melakukan dosa, bukan itu maksud saya. Tetapi kita tidak lagi hidup di bawah hukum yang menakutkan kita, saudara. Hukum yang tidak mungkin kita lakukan, saudara. Hukum Taurat itu berat sekali, saudara. Kita harus jujur, kita tidak sanggup melakukannya. Berat, saudara. Firman Tuhan katakan kalau satu gagal, semua gagal. Siapa yang menyadari bahwa tidak ada satu hari pun dalam hidupnya ia tidak gagal? Saudara, saya tidak berani. Saya tahu siapa saya. Saya hidup dalam integritas. Kalau saya katakan salah, saya salah, saudara. Dan saya sadar setiap hari, saudara, saya gagal. Saudara dikasih Tuhan, tetapi kita hidup di bawah hukum roh yang membuat kita merdeka, yang membuat kita bebas. Saudara, melalui hukum Taurat, saya tidak berkata, firman Tuhan tidak berkata hukum Taurat itu jahat, bukan. Hukum Taurat hanya tidak sanggup kita lakukan. Daging kita susah, aturannya banyak. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, di dalam Yesus hukum tetap ada, tetapi ia mengasihi saudara, ia menyertai saudara sebagai Bapa yang baik. Kalau hari saudara buka di channel YouTube saya, saudara, di sana saya selalu khotbahkan tentang Bapa yang baik. Kita hidup di zaman susah ketika kebapaan mulai hilang dari kehidupan, bahkan dalam kehidupan kekristenan. Saudara dikasih Tuhan, iblis selalu mengintimidasi kita dengan hukum. Nah, kamu gagal hari ini. Nah, kamu berdosa hari ini. Nah, kamu kenapa? Karena satu-satunya alat kekuatan setan menyerang kita adalah hukum Taurat. Karena dengan hukum Taurat dia beritahu, nah, kamu melanggar hukum yang ini kan? Nah kan, kamu tidak cuci tangan kan? Orang Yahudi membuat hukum gini, saudara. Makan harus cuci tangan. Kalau tidak cuci tangan, najis. Saudara dikasih Tuhan. Dan Yesus berkata, bukan makan tidak cuci tangan yang menajiskan orang. Saudara, maksud saya harus cuci tangan, tetapi jangan dirohanikan. Jangan berkata karena tidak cuci tangan saya tidak kudus dapat Tuhan. Tidak ada hubungannya, saudara. Karena itu hal lahiriah, tidak mengakibatkan sesuatu, tidak berdampak kepada hal rohaniah. Saudara dikasih Tuhan, iblis selalu menuduh saudara. Setiap hari dia datang kasih pikiran negatif pada saudara. Nah kan kalian begini, nah kan engkau salah, nah kan engkau berbuat ini, engkau tidak diampuni Tuhan. Lihat hukum Taurat, engkau harus dirajam dengan batu, engkau harus masuk neraka. Saudara, beda dengan roh Tuhan. Roh setan selalu menganiaya perasaan kita, pikiran kita, tetapi roh Tuhan memberi kemerdekaan. Haleluya, saudara dikasih Tuhan. Ingatlah, roh Tuhan adalah roh kemerdekaan. Jika hari kau jadi orang Kristen dan kau merasa terbeban berat dan kau merasa terkungkung, ingatlah, mintalah roh Tuhan penuhi saudara supaya saudara merdeka, supaya saudara bebas dalam kehidupan ini. Saudara dikasih Tuhan, banyak kita menjalani kehidupan sebagai orang yang tertawan, seperti orang yang dipenjara, yang diborgol karena bersalah. Bayangkan saudara pergi pesta diborgol, saudara pergi jalan-jalan diborgol, ke pasar diborgol. Saudara betapa tidak enaknya hidup. Karena apa-apa saudara diatur, jalan diatur, menyapa orang diatur. Padahal saudara dikasih Tuhan, Allah datang membuat engkau merdeka. Hari ini kau merasa terkungkung dengan agama. Ingat, Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Will set you free, saudara. Agama tidak mengkungkung, saudara. Agama tidak mengikat, saudara. Justru seharusnya agama memerdekakan. Karena apa? Orang menemukan jalan bertemu dengan Tuhan. Saudara, kalau engkau merasa terikat oleh karena agama, mungkin engkau salah jalan, saudara.
Karena dalam Yesus ada kemerdekaan. Haleluya. Dia Bapamu yang baik. Dia tidak menuduh engkau, kamu hari ini salah, saya tidak mau, kamu tidur di luar aja. Ya saudara, ya kadang gitu kan keluarga kan, suami istri umpamanya, kalau suaminya salah, kamu tidur di luar, ya kan? Si anak-anak tidur di kamar. Saudara, Allah tidak demikian, saudara dikasih Tuhan. Allahmu Bapa yang baik, yang pegang tanganmu, ya tuntun engkau. Saya ingat kisah saudara tentang seorang atlet pelari Inggris yang berlari mengikuti Olimpik di Barcelona kalau tidak salah tahun 1962. Saudara, ketika dia berlari begitu cepat, mungkin dia menjadi salah satu orang yang akan memenangkan pertandingan. Tetapi tahukah saudara, ketika dia berlari demikian cepat, tiba-tiba dia tersungkur. Sesuatu terjadi dengan sendi kakinya, sendinya robek. Saudara bayangkan kesakitan yang luar biasa. Derek Redmond tersungkur. Tetapi sebagai atlet profesional, dia datang dari Inggris, saudara, ke Spanyol untuk menyelesaikan perlombaan. Tahukah saudara, dia bangkit, kemudian dia mulai berlari tertatih-tatih. Tapi kemudian dia sendiri menyadari dia tidak akan kuat, saudara. Dia mau menyerah. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, ada seorang yang menerobos kerumunan penonton. Dia menyeruak di antara para penonton, berlari melompat pagar. Keamanan coba menahan dia. Dia berkata, jangan, saya mau bertemu orang itu. Dia lari, saudara, mendekati Derek Redmond yang tersungkur, mengangkatnya dan membawa dia lari dengan tertatih-tatih. Orang ini hanya berjalan, saudara, membawa Derek Redmond sampai akhirnya mereka tiba di garis finish. Saudara, tepuk tangan 65.000 penonton bukanlah untuk yang menang, saudara, tetapi untuk Derek Redmond yang walaupun dia paling terakhir dalam perlombaan, tetapi dia menyelesaikan perlombaannya, saudara. Tahukah saudara siapa yang memapah dia sampai di garis akhir? Itu adalah ayahnya. Saya kasih Tuhan, Bapamu di sorga dengan rohnya yang kudus akan memapah saudara ke dalam kekekalan. Dia tidak akan tinggalkan saudara. Dia tidak memberi hukum supaya saudara masuk neraka. Bukan, hukum Allah berikan supaya saudara menaatinya dan saudara hidup dalam kekudusan dan akrab dengan Tuhan. Kalau saudara gagal, Bapamu akan memapah engkau. Jangan takut, karena Roh Kudus ini bukanlah roh ketakutan. Saya dikasih Tuhan yang kedua, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Apa bedanya Pentakosta Gunung Sinai dan Pentakosta ketika pencurahan Roh Kudus? Yaitu kalau Gunung Sinai membawa ketakutan hukum tadi, api Pentakosta memberi kuasa, kekuatan, saudara. Kalau Gunung Sinai ketakutan, kalau Pentakosta pencurahan Roh Kudus itu kekuatan, saudara, dinamis. Saudara, kita hidup di daerah tambang. Saudara yang kerja di tambang mungkin ngerti apa itu dinamit. Saya belum pernah melihatnya. Kalau di TV pernah, saudara. Saudara, bumi berguncang, gunung tanah debu berhamburan di udara. Karena apa? Kekuatan dinamit yang kecil meruntuhkan gunung-gunung. Kata kekuatan, kuasa, Kisah Rasul 1 ayat 8 itu. Tetapi kamu akan menerima kekuatan, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu artinya dinamis, saudara. Yang akhirnya menjadi kata dinamit. Saudara bisa nonton televisi di rumah, kalau tidak ada dinamo listrik yang hari ini menyalakan listrik di rumah saudara, dinamo yang menggerakkan itu tinggal dalam diri saudara ketika Pentakosta. Jadi saudara tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kalau kita lihat Keluaran 19 ayat 18, saudara dikatakan di sana, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dengan api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar dengan sangat. Bayangkan saudara, Allah turun dan gunungnya berguncang, saudara. Bagaimana saudara hidup di puluhan hari dengan bumi berguncang? Betapa takutnya. Takut batu longsor dari sana menimpa dan sebagainya. Karena orang Israel berkemah di bawah Gunung Sinai. Saudara, saya kalau memang Sinai yang kami naiki adalah Sinai yang di mana Allah turun, itu gunung kalau batu meluncur, saudara, itu akan menimpa orang-orang. Bayangkan takutnya orang. Kehadiran Taurat menakutkan, tetapi kehadiran Roh Kudus, saudara, memberi saudara kekuatan, kuasa untuk menjalani kehidupan. Saudara, api Roh Kudus yang menyala ini memberi saudara kemenangan dalam kehidupan saudara. Api Roh Kudus membawa damai
sejahtera dalam kehidupan saudara. Kalau hari saudara hidup tertekan, terintimidasi, saudara berarti bukan roh Tuhan yang menguasai saudara. Saudara dikuasai roh intimidasi. 2 Timotius 1 ayat 7. Di sana dikatakan, karena Allahmu tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau hari kau merasa tidak free, kau merasa tertekan, berarti bukan roh Tuhan yang menguasai kau. Minta roh Tuhan penuhi, minta Allah mencurahkan roh dalam hidup saudara hari ini, dan saudara akan mengalami pembebasan yang sempurna. Saudara dikasih Tuhan. Jadi hal ini yang saudara harus mengerti. Setiap kita sebenarnya diberikan talenta oleh Tuhan, diberikan kuasa, diberikan karunia, a gift. Saudara, karunia itu hanya dimiliki orang yang percaya pada Yesus. Baik itu karunia kesembuhan ilahi, baik itu karunia mendatangkan mujizat, karunia berbahasa dalam bahasa yang baru, bahasa roh, karunia berbicara dengan hikmat dan pengetahuan. Banyak karunia, saudara. Jadi setiap yang percaya pada Yesus, yang dipenuhi roh Tuhan, ada karunia. Saudara bisa melakukan apa saja bagi Tuhan. Jangan saudara berkata, saya tidak bisa berkhotbah seperti Pak Gembala, seperti Pak Pendeta Daud, seperti Saudara Bin. Saudara, pelayanan bukan hanya berkhotbah. Semua hal di dalam rumah Tuhan adalah pelayanan dan dapat upah yang sama. Saudara, kalau masih ingat perumpamaan Yesus ketika dia mencari pekerja untuk mereka yang bekerja di kebunnya. Saya sudah lama tidak nyanyi, saudara. Parau karena nyanyi tadi, saudara. Yesus keluar untuk mencari pekerja. Ini bukan Yesus, dia hanya perumpamaan. Seorang tuan tanah, pemilik kebun keluar cari pekerja. Dia ketemu dengan orang-orang pada jam 5, jam 7, jam 8. Dia suruh mereka kerja di kebunnya. Ada kerjaan enggak? Enggak, kata mereka. Oke, kerja di kebun saya. Alah, cari yang ada kerjaan, saudara. Kemudian jam 12 dia keluar lagi karena yang kerja di kebunnya kurang. Ada yang tidak ada kerjaan? Enggak ada. Oke, kerja di kebun saya. Kemudian jam 5, saudara, jam 5 sore dia keluar lagi cari yang kerja di kebunnya lagi. Ada yang, kalian ada kerjaan enggak? Enggak. Oke, kalian nganggur, pergi ke kebun saya. Jam 5 sore. Jadi di kebunnya pada satu hari ada yang kerja dari pagi, ada yang kerja dari siang, ada yang kerja jam 5 sore, saudara. Hanya 1 jam kerja. Karena jam 6 semua orang harus istirahat. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan? Ketika Tuhan ini memanggil semua yang kerja dengan dia kasih upah sama 1 dinar. Yang kerja sepanjang hari protes, saudara, dan berkata, tuh, aduh gimana sih, kami kerja sepanjang hari dan Tuhan memberikan pada kami gaji yang sama. Tidak adil, Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab, berapa upah kerja 1 hari? 1 dinar. Dan sekarang siapa yang punya uang? Tuhan. Siapa yang punya kebun? Tuhan. Nah, kalian mengkritik kemurahan hati saya. Kalian tidak suka bahwa saya begitu berbelas kasihan. Saudara, jadi hari ini saudara dikasih Tuhan, bukan tentang apa jenis pekerjaan kita bagi Tuhan, bukan apa talenta saudara, tetapi siapa yang bersama dengan saudara, dan upahnya diberi sama. Saya yang berkhotbah dan saudara di depan kami yang memegang kamera, saudara yang main musik, yang hanya memegang kertas, saudara, upahnya sama. Karena apa? Karena kita punya Bapa yang adil, dan keadilannya dari hatinya, bukan dari hukum manapun juga. Nah, saya kasih Tuhan, Allahmu baik, Allah mengasihi engkau, Dia memberikan engkau kekuatan, Dia memberikan engkau kuasa untuk menghadapi kehidupan yang sulit ini. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari sini hari ini, saudara? Api Pentakosta dan api Gunung Sinai, api hukum Taurat. Yang kita lihat ayat 41. Dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, mari buka Alkitab saudara rumah masing-masing. Di sana dikatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu, maksudnya khotbahnya Petrus, memberi dirinya dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara kekasih Kristus, ketika Pentakosta turun, dirayakan untuk merayakan panen gandum. Sebelumnya kemudian merayakan setelah abad kedua Masehi kalau tidak salah, merayakan turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai oleh orang Yahudi. Saudara, pada abad awal Masehi, saudara, sekitar tahun 30-an atau 40-an Masehi, Roh Kudus turun, saudara. Kemudian terjadilah panen jiwa-jiwa. Panen jiwa, saudara.
pengecut, yang tadi menyangkal Yesus, yang tadi sampai ayam aja berkokok memperingatkan Petrus saking dia bebalnya, saudara. Ketika dia menyangkal Yesus, karena dia kan berkata, Yesus tenang aja, kalau kau nanti disalibkan, akan bersama engkau. Maka saudara, hanya ayam yang mengingatkan dia, Petrus, kamu tidak sekuat itu. Nah, saat dikasih Tuhan, Petrus yang pengecut, Petrus yang kalah, Petrus yang gagal, Petrus yang hampir mundur meninggalkan pelayanan karena kegagalannya. Saudara, didatangi Yesus, dan sejak dia dipenuhi Roh Kudus, sekali khotbah saudara, 3.000 jiwa diselamatkan. Panen, saudara. Roh Kudus membawa panen berkat kelimpahan. Kalau saudara ingat, awal tahun ini saya mencanangkan tahun Yobel di gereja. Apa itu tahun Yobel, saudara? Tahun kelimpahan. Saudara, tahun berkat. Dalam penghitungan kalender Yahudi, itu tahun lalu, saudara, tahun berkat. Nah, saya dikasih oleh Yesus Kristus. Ini adalah tahun Yobel, tahun berkat, hari kegerakan di mana terjadi lawatan Tuhan di seluruh dunia. Saya dikasih oleh Yesus Kristus. Tuhan memberi saudara kuasa dalam kehidupan. Tuhan memberi panen kepada saudara. Mungkin saudara berkata pada saya hari ini, Tuhan, saudara mungkin berkata pada Tuhan, Tuhan, anak-anakku jauh daripadamu, beri aku kuasa membawa mereka kembali. Mungkin saudara berkata, Tuhan, suamiku Tuhan, tidak kenal Engkau. Tuhan, istriku Tuhan, Tuhan, keluargaku Tuhan, dan orang lain. Ini saatnya berdoa untuk panen jiwa. Ini saatnya saudara berdoa, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong sahabat saya untuk kenal Yesus. Saya dikasih Tuhan, ini saatnya pemulihan, ini saatnya pembaharuan. Mari saudara berdoa, mohon kuasa Tuhan tercurah. Di Kisah Rasul 4, saudara, Petrus dikatakan menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh, saudara. Petrus yang tadinya penakut, Petrus yang tadinya gagal, sekarang berkata, demi nama Yesus, berdirilah. Orang lumpuh itu 40 tahun dalam keadaan lumpuh. Jadi bayangkan, saudara, bagaimana orang yang lumpuh 40 tahun tiba-tiba berdiri dan berjalan dan melompat memuliakan Tuhan. Kuasa Roh Kudus. Hari ini saudara sakit, ini saatnya kita berdoa untuk saudara yang sakit di rumah, karena Allah datang melawat saudara di rumah. Saya dikasih Tuhan, saudara diikat kekecewaan, saudara diikat oleh dendam, saudara diikat oleh amarah. Mari temukan kemerdekaan hari ini. Dendam, kepahitan, saudara, tidak pernah menyakiti orang lain, itu menyakiti diri kita sendiri. Mari rasakan kemerdekaan Tuhan dan rasakan lawatan Tuhan. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, kita akan menyanyikan lagu tahun Yobel. Tapi sebelumnya saya mau berdoa untuk saudara di rumah. Saudara yang sakit, taruh tangan di atas yang sakit. Atau keluarga, silakan tumpang tangan hari ini pada saudara-saudara yang sakit. Dan mereka, saudara hari ini mungkin mengalami dendam, kekecewaan, marah di hati saudara. Saudara mungkin difitnah orang, saudara mungkin dimarahin orang, saudara mungkin kecewa dengan siapapun. Hari ini taruh tanganmu tepat di atas jantungmu, saudara, untuk mengalami lawatan Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Engkau janjikan kuasa Tuhan. Hari ini siapapun yang dalam keadaan sakit, yang di depan televisi beriman kepada Yesus Kristus, di dalam nama Yesus mereka disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dan hari ini hamba berdoa Bapak untuk mereka yang mendoakan pasangannya, mendoakan anaknya yang mungkin telah meninggalkan Yesus, yang mendoakan orang tuanya yang mungkin tidak setia pada Tuhan. Dalam nama Yesus, hari ini Tuhan kabulkan. Dalam nama Yesus, hari ini juga Tuhan, kiranya Kau lawat setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap usaha dan pekerjaan. Hari ini kami semua akan merdeka. Dan saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau berdoa bagi saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang belum yakin dengan keselamatan saudara, hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Ikuti kata-kata doa saya. Bapa di sorga,
Hari ini aku datang mengakui dosaku. Aku mohon ampun. Aku minta darah Yesus membersihkan aku. Dan hari ini aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Ketika saudara mengucapkan doa itu, saudara sudah menjadi milik Kristus dan pindah ke dalam kerajaan neraka. Mari kita nyanyikan lagu bersama-sama, lagu Tahun Yobel. Haleluya.